kita semuanya di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan, lantunkan untuk Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabat, segenap tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Sembari berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk mulai membahas tentang al-azkar wal ad'iyah ba'da salam. Zikir-zikir dan doa-doa yang maksur untuk dilakukan setelah seseorang selesai menunaikan salamnya, ditandai dengan salam, ditandai dengan salam. Di sini penulis mengatakan warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlata azkarin wa ad'iyatin ba'da salam. Telah diriwayatkan dari berbagai jalur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa zikir dan doa yang hendaknya dilantunkan oleh seorang muslim ketika dia selesai menjalankan sholat. Wa yusannu lil musalli an ya'ti biha, dan hendaknya orang-orang yang sholat itu mengamalkannya. Wa nahnu nadhkuruha fi ma yali, dan akan kami jabarkan secara global sebagaimana berikut. Jadi di sini penulis ingin mengajarkan kepada kita semuanya, ingin memberitahu kepada kita semuanya tentang apa yang seharusnya seorang muslim lakukan setelah dia selesai sholat, yaitu dengan melantunkan berbagai macam zikir dan doa yang maksur dari Rasulullah SAW, dan tidak asal setelah selesai salam langsung pergi meninggalkan tempat di mana dia menunaikan sholat. Ya walaupun bisa saja ketika dia terus kemudian langsung pergi karena ada keperluan, akan tetapi lisannya, hatinya tetap senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melafalkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, membasahi bibirnya dengan al-kalimatut thayyibah. Ketika dia memang terpaksa terus kemudian setelah selesai salam langsung keluar dari masjid, di sela-sela perjalanan dia menuju rumah atau tempat di mana dia akan sibuk menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya, dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini adalah beberapa riwayat. Yang pertama dari Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min salatihi istaghfarallah thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika beliau selesai dari sholatnya, beliau akan langsung mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan lantunan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, sesungguhnya engkau adalah as-salam. Dan as-salam ini merupakan salah satu ismun min asma'illahil husna, salah satu dari 99 asmaul husna. Wa minkas salam, dan kedamaian keselamatan itu hanya darimu ya Allah.
tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka tabarak, wahai engkau yang memiliki al-jalali wal ikram, keagungan dan penghormatan. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jamaah illa al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Kutub As-Sittah kecuali Imam Al-Bukhari. Jadi setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, dia langsung membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membaca istighfar diikuti dengan lantunan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa zada Muslim, Imam Muslim kemudian menambahkan redaksi hadis ini dengan mengatakan qala al-Walid faqultu lil Auza'i. Al-Walid bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i, kaifal istighfar, bagaimana bentuk istighfar itu? Kemudian yaqul Al-Auza'i mengatakan rahimahullahu taala, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, dari sini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalangan terus kemudian mengatakan bahwasanya ini adalah lafaz istighfar yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan membaca astaghfirullah, nggak usah pakai al-azim. Seperti itu. Teman-teman yang memandang hadis ini sebagai sebuah ajaran yang tauqifi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mengambil secara letterlock apa adanya yang diucapkan oleh Imam Al-Auza'i. Istighfar itu ya cukup astaghfirullah, 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 nggak usah ditambahi al-azim, apalagi ditambahi dengan redaksi-redaksi yang lain. Misalkan astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, astaghfirullahaladzim. Seperti yang beberapa kali akan kita dapatkan kalau kita sholat di masjid atau mushola yang ada di sekitar kita. Ya. Karena apa? Jelas sekali bahwasanya di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh semua imam hadis kutub sittah kecuali Imam Al-Bukhari dan terus kemudian dikuatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwasanya bentuk istighfar itu adalah cuma astaghfirullah. Namun bagi teman-teman yang kemudian mengatakan ini kan bukan ibadah yang jenisnya makhluk. Zikir itu kan tidak melulu, doa itu kan tidak melulu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Toh zikir setelah sholat ini sudah keluar dari rangkaian ibadah makhluk yang ada di dalam sholat itu sendiri. Maka mau ditambahin itu sebenarnya tidak mengapa. Justru ini adalah sebuah ungkapan penghambaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan lafaz al-azim misalkan, atau dengan memintakan ampunan untuk orang-orang yang memang mempunyai hak atasnya untuk dimintakan ampunan. Ya, seperti itu. Makanya bagi beberapa kalangan tidak mengapa kalau kita terus kemudian berdoa, beristighfar setelah sholat itu astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Seperti itu. Kalau sholat di masjid Baitur Rasyid, nah dapat sholat di
musola belakang sini dapat, antum lompat ke sini ke seberang musola situ juga seperti itu. Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan redaksi-redaksi yang memang wajar bahwasanya hal tersebut juga pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bukan dalam kesempatan ini. Ya, ini. Kemudian yang kedua, setelah istighfar, Rasul kan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kasusnya sama dengan istighfar. Ustaz, saya pernah mendengar misalkan di beberapa musola atau masjid itu redaksinya nggak sesingkat itu. Ya, redaksinya menggunakan Allahumma antas salam wa minkas salam, terus wa ilaika ya'udus salam, terus fahayyina rabbana bis salam, terus wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bagi teman-teman yang mengatakan bahwasanya ini doa itu ibadah dan ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah, maka nggak boleh nambah-nambahin. Tapi bagi kalian yang lain ini kan di luar sholat. Wong di dalam sholat aja kita boleh berdoa sesuka kita, ya, terutama di sujud misalkan. Yang penting kalau misalkan kalau misalkan doa-doa yang lain bisa dilakukan dan tidak harus subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Apalagi ini cuma sekedar di luar sholat, maka lebih tidak menjadi problem lagi ketika kita terus kemudian menambah dengan redaksi-redaksi yang di dalamnya juga terdapat pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih artinya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Apakah ada redaksi ini, di dalam redaksi ini yang kemudian menyalahi aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Kalau di dalam sholat saja beberapa sahabat, beberapa tabi'in terus kemudian membuat redaksi mereka sendiri, ya kan? Sebagaimana yang sudah kita kemukakan pada pertemuan yang sebelumnya, di luar sholat menjadi tidak problem lagi. Seperti itu. Tapi di sini yang ingin kita tekankan adalah bagaimana terus kemudian kita mencoba untuk saling menghormati dan bertoleransi dalam hal-hal yang seperti ini. Bagi Anda yang meyakini bahwasanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, hatta doa pun seperti itu, maka ya udah cukupkan dengan apa yang disampaikan oleh para imam hadis ini. Kalau enggak, ya udah silakan Anda menambahkan beberapa hal selama itu memang tidak bertentangan dan tidak ada unsur-unsur yang menyalahi aturan-aturan syariat. Misalkan lafaz doanya misalkan ternyata mengandung unsur-unsur kesyirikan. Begitu. Lafaz doanya misalkan mengandung unsur-unsur penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya misalnya. Maka itu tidak boleh. Selama tidak ada. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman thumma qala. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng tangannya Mu'adz. Kemudian beliau berkata, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu." Faqala lahu Mu'adz, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa ana uhibbuk." Ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah, aku pun mencintaimu. Siapa sih yang kalau diucapkan cinta kepadanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau membalas? Kan begitu. Antum kalau dikatakan kepada antum ungkapan cinta dari istri antum pasti langsung membalas juga kan? Misalkan istri antum tiba-tiba memeluk dari belakang dan kemudian mengatakan, "Sayang, aku mencintaimu." Nah,
Enggak pernah ya? Terus kemudian apa yang biasanya antum lakukan? Biasanya ketika menghadapi situasi seperti ini, mendapatkan ungkapan cinta dari orang yang memang dicintai, kita pun pasti akan merespon. Ya, mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang hampir sama dengan ini. Mungkin aku mencintaimu juga, atau mungkin lisanku keluh untuk mengucapkan tiap hari kata-kata yang penuh cinta, tapi ketahuilah bahwasanya cintaku terhadapmu lebih besar dari segala yang ada di atas muka bumi ini. Misalkan seperti itu dan yang lainnya. Mu'adz juga begitu, ya, mendapatkan ungkapan cinta dari Rasulullah, ya Mu'adz inni la uhibbuk, maka aku langsung merespon, aku juga mencintaimu ya Rasulullah. Redaksi-redaksi kalimat-kalimat verbal inilah yang kemudian harus diperbanyak, terutama antum yang usia pernikahannya menginjak 10 tahun ke atas. Karena biasanya cinta itu semakin luntur, yang ada hanya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami atau seorang istri, melayani. Ya. Sehingga apa yang terus kemudian diharapkan Rasulullah SAW akan tumbuhnya cinta setiap hari dalam hidup rumah tangga itu menjadi tidak ada. Sehingga ya wajar saja ketika menginjak usia 10 tahun pernikahan, ketika wajah istri atau wajah istrinya semakin keriput, perutnya semakin menggelambir karena anaknya semakin banyak, ya. Istri melihat suami juga perutnya semakin membuncit, enggak lagi segagah yang dulu, ya kan? Itu terus kemudian ketika melihat rumput milik tetangga yang kebetulan memang belum ada yang motong, itu maka ucapan-ucapan verbal seperti inilah yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan hanya antar suami dan istri, anak pun begitu. Ya, anak pun begitu. Kadang-kadang kan anak lebih dekat dengan teman-temannya daripada dengan orang tuanya. Karena apa? Ya, menurut orang tuanya sudah memberikan segala sesuatu. Tapi ternyata ada satu yang tidak pernah diberikan, apa itu? Ungkapan verbal akan cinta. Nah, seperti itu. Sehingga anaknya sama pacarnya, tiap hari sama pacarnya, ya kalau dibilang, mudah-mudahan nggak terjadi. Sama pacarnya dikasih kalimat-kalimat puitis. Bapak kamu gimana? Boro-boro. Kan begitu. Itu perlu. Kalau kemudian Rasul bersabda, "Usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wa dan Imam Hakim mengatakan sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi setelah mengucapkan astaghfirullah, 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 saya pakai redaksi ini apa adanya saja ya. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, seperti itu. Kemudian setelah mengucapkan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu dan untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan husni ibadatik, dan beribadah kepadamu dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran dan tuntunan Rasulmu. Apa yang harus dilakukan? Hadis yang ketiga adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fi duburis shalah. Rasul itu kalau setelah selesai salam, ya, setelah selesai salam, beliau berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, ahlun ni'mati wal fadli wath thana'il hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Setelah selesai
lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Tiga ini. Jadi kami tiga ini. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Setelah itu dia membaca apa yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburi kulli sholatin maktubah. Rasul senantiasa melantunkan zikir di setiap selesai sholat fardu. Beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari wa Imam Muslim. Dia setelah selesai membaca la ilaha illallah yang tiga tadi, ya, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah la ilaha la syarikalah, lahul ni'matu wa lahul fadlu. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Kemudian di hadis yang kelima, Sayyid Sabiq mengutip apa yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mentakkid dulu. Saya ingin melegakan hati saya. Untuk yang terakhir tadi belum sempat saya terjemahkan, nggak perlu saya terjemahkan ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Artinya apa? Biar saya lega, nggak usah saya terjemahkan ya. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang menghalangi, yang melarang, lima a'taita, apa yang engkau berikan, ya, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima mana'ta, untuk apa yang sudah engkau cegah, yang sudah engkau larang. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan tidak akan memberikan manfaat orang-orang yang mempunyai al-jadd, orang-orang yang mempunyai kedudukan, minkal jaddu, karena pada hakikatnya dari mula kemuliaan kedudukan itu berasal. Nah, di sini kita ingin menegaskan kembali tentang konsep keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk maupun yang baik. Bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi, maka tidak ada satupun orang yang mampu menahan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tahan, tidak ada satupun manusia yang mampu memberi. Jadi semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketidaktahuan kita akan apa yang akan kita dapatkan, itulah yang kemudian membuat kita berusaha untuk mencari rahasia takdir Allah itu seperti apa. Makanya disunnahkan ada namanya ikhtiar. Kita memilih untuk berusaha daripada ongkang-ongkang kaki menjemput takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada alasan untuk berargumen dan berapologi dengan menggunakan takdir. Tidak. Ayo dijemput takdir. Ini yang ingin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan melalui hadis ini. Wa Ubah. Dan Ubah kemudian mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya an aqra bil muawwidhataini dubura kulli shalah. Rasulullah memerintahkan kepada saya agar saya membaca dua muawwidhatain setelah selesai sholat. Muawwidhatain itu apa? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Jadi setiap selesai sholat jangan pernah ketinggalan dua muawwidhatain. Jangan pernah. Sekali-kali pun jangan pernah. Walafdu Ahmad wa Abu Dawud bil muawwidzat. Sedangkan redaksi dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud adalah dengan menggunakan al-muawwidzat. Dengan 3 ta'awudz. Maksudnya 3 ta'awudz itu adalah yang pertama qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan ditambah dengan qul huwallahu ahad. Ini riwayat tambahan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahumullah taala. Seperti itu. Jadi setelah membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, kemudian membaca 3 surat ini, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai itu, kita hendaknya membaca apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi di penghujung sholatnya atau setelah dia selesai sholat, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada hal yang bisa melarangnya untuk masuk surga. Ini jaminan dari Allah. Ini asuransi kita ini. Nah, asuransi kita untuk mendapatkan surga. Apa itu? Ayat kursi setiap selesai sholat. Kecuali kalau memang udah merasa aman ya. Yang jadi masalah kan polisnya belum ada. Ya, ini polis asuransi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau boleh dikatakan ini adalah tiket kita. Jaminan visa entry kita. Ayat kursi setelah selesai sholat. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan At-Tabrani. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari jalur lain, dari jalurnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatil maktubah kana fi zimmatillahi ila sholatil ukhra." Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang baik. Barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir sholatnya, maksudnya setelah selesai sholat, ya, zikir, sholat fardu terutama, kana fi dhimmatillah ila sholatil ukhra, maka dia berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai dia menunaikan sholat selanjutnya. Jadi kalau setelah selesai sholat terus kemudian meninggal, maka dia sudah mendapatkan asuransi tiket jaminan untuk masuk surga. Ya, kecuali kalau setelah selesai sholat dia kemudian naudzubillah min dzalik bermaksiat lagi, maka mungkin hitung-hitungannya beda. Nah, tapi setelah selesai sholat terus kemudian dia meninggal, wah, udah selesai. Insya Allah dia merupakan ahlul jannah karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi nggak perlu bayar 500.000 1 juta tiap bulan. Baca aja ayat kursi tiap selesai sholat fardu. Ya. Kan ada itu katanya yang jual apa? Tiket ke surga, asuransi ke surga, gitu. Masalahnya kita nggak punya orang dalam di sana. Siapa yang mau disokong di sana? Tidak ada masalahnya. Yang ketujuh, setelah kita membaca ayat kursi, apa yang hendaknya kita baca? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha dubura kulli sholatin 33." Barang siapa yang bertasbih setelah sholat 33 kali, wa hamidallaha 33, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala 33 kali, wa kabbarallaha 33, tilka tis'un wa tis'un, itulah 99. Kemudian qala tamamal mi'ah, untuk melengkapi menjadi 100, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufirat lahu khotoya wa in kanat mithla zabadil bahr, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya itu seperti buih yang ada di lautan. Allah Akbar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud rahimahullah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga menjadi 100. Sebanyak apapun dosa kita, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kala ya mungkin karena faktor kesibukan atau faktor suka alpa, itu kadang-kadang ngitungnya nggak jelas. Tadi udah berapa? Balik lagi. Udah berapa? Aduh. Tadi baca alhamdulillah kok udah belum ya? Coba begitu. Atau terus kemudian lafal yang diucapkan itu menjadi nggak jelas. Ber itu artinya selesai gitu. Allahu Akbar karena saking cepatnya jadi Subhanallah jadi sopono. Alhamdulillah jadi bla. Santai saja, nggak ada yang dikejar kok. Dunia dikejar juga nggak akan kemana. Di sana saja. Subhanallah. Dan biasanya untuk menghindari kelupaan, daripada pakai satu jari untuk satu hitungan, ada beberapa yang kemudian menggunakan ruas jarinya ini untuk menghitung. Ruas jari antum itu pas 33. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu jari ini hitungannya 7. 7 kali 4 berapa? 28. 28 tambah 5. 33. Pas, jadi dengan ruas jari yang tangan kanan saja itu antum insya Allah nggak lupa. Tinggal mentartilkan kalau bahasa Al-Quran ya. Subhanallah. Ujub balik lagi subhanallah. Begitu ya. 33 kali nggak kurang nggak lebih. Kalau toh ngantuk nggak bakalan keliru. Kayak begitu. 33 dijauhi. Enak banget ya. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Abu Hurairah tadi kemudian dikuatkan pula dengan sebuah hadis yang berasal dari Ka'ab bin Ajurah ketika beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, mu'aqibatun la yahibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli shalah. Hal-hal yang ada di akhir sholat, setelah selesai sholat, yang tidak akan membuat pelaku atau orang yang mengucapkannya itu merugi.
Apa itu? Yang pertama adalah salasan wa salasina tasbihah, 33 tasbih, 33 tahmid, dan arba'an wa salasina takbirah, 34 takbir. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya kan beberapa kali kita mendapatkan di sekitar masjid sini yang kemudian setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tidak langsung mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi mengucapkan Allahu Akbar lagi. Mungkin beliau ini mengambil apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, yang meriwayatkan takbirnya sebanyak berapa? 34. Setelah takbir Allahu Akbar terus kemudian ditambahi dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Huwa ijma' bainal ar-riwayat. Beliau ini mengumpulkan semua riwayat yang mengatakan takbir cuma 33 kali, takbir yang 34. Oke, kita gabungkan dua-duanya. Setelah selesai Allahu Akbar 33, Allahu Akbar yang ke-34 itu disambungkan langsung dengan la ilaha illallah Muhammad wa la ilaha wahdahu la syarika. Jadi Allahu Akbar 32, Allahu Akbar 33, Allahu Akbar yang 34, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita enggak rugi, kita diampuni dosa. Kurang apa lagi? Ya. Yang satu dari kita ini cuma satu. Yang kurang itu cuma satu. Apa? Kurang syukurnya. Ya, kurang syukurnya. Tiap kali sholat, masya Allah diampuni dosanya, wajahnya jadi berseri-seri, pulang ketemu dengan istri yang sudah menunggu kita, masya Allah. Anak-anak yang memanggil-manggil nama kita, masya Allah. Ayo, kurang apa lagi? Tetangga-tetangganya baik semuanya, iya kan? Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dari bapak-bapak semuanya. Kurang 10 menit lagi. 10 menit bertanya jawab. Nanti riwayat-riwayat yang lain tentang zikir-zikir pada sholat akan kita lanjutkan. Saya pakai HP karena buku saya di rumah lagi berantakan. Saya nyari tablet saya juga nggak ketemu kemana. Akhirnya yaudah, karena filenya juga kebetulan ada di HP sebagai cadangan. Nanti kalau kejadian seperti ini maka mohon maaf kalau ini pakainya cuma itu. Tapi kitabnya sama. Baik, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nanti kita akan lanjut lagi karena di sini ada sampai 19 hadis tentang beberapa riwayat yang berkaitan dengan zikir-zikir pada sholat. Saya ulangi sekali lagi ya, biar antum tak lupa. Yang pertama apa tadi setelah salam? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul fadlu wa lahul gimana? Lahul fadlu, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Kemudian setelah itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta, sampai terakhir. Kemudian baru
alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau langsung la ilaha illallah. Kalau mau nambahin Allahu akbarnya 34, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini kita akan lanjutkan bulan depan untuk mengetahui apa yang dibaca lagi oleh Rasulullah SAW setelah beliau selesai sholatnya. Wallahu a'lam. Dari saya kiri dulu ada siapa? Pak Daryanto. Oh udah. Di riwayat hadis ada nggak Rasulullah tuh zikir paling sedikit seberapa? Orang sibuk beda orang sibuk. Nyari triknya paling zikir tapi ikut Rasul. Allah balas jalan. Apa yang kita sebutkan itu yang paling minimal. Sampai antum membaca apa la ilaha illallah syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu setelah 30 itu yang paling minimal. Nah, setelah itu ya antum mau doa, melantunkan doa setelah itu ya tafadhol bebas. Ya, karena riwayat yang paling banyak berkaitan dengan zikir pada sholat ya bisa diwakili oleh 8 hadis tersebut. Nanti hadis yang sampai 19 itu nanti sebagian menguatkan apa yang sudah kita katakan hari ini, sebagian yang lain nanti berbicara tentang beberapa fadilah. Ya, walaupun nanti ada mungkin hitungan-hitungan yang lain. Ya, ada hitungan-hitungan yang lain yang mungkin bisa menguatkan apa yang sudah tadi kita sebutkan atau beda hitungannya. Kayak tadi Allahu Akbar ada yang 33, ada yang 30 seperti itu. Ya. Tapi 8 hadis ini menjadi standar minimal bagi seorang muslim untuk zikir setelah selesai sholat. Saya kira kok nggak menghabiskan waktu sampai 5 menit ya, saya kira nggak sampai. Kalau mau cepat, apalagi yang paling lama kan lah ini, itu kan yang paling lama. Ya. Yang lainnya kan nggak seberapa lama. Apalagi kalau tadi Subhanallah, kalau begitu kan, ya itu agak lama gitu. Tapi kalau Subhanallah, standar ya, Subhanallah, itu paling nggak sampai 5. Jadi dengan 8 ini insya Allah cukup. Silakan. Itu bisa sambil jalan juga tuh, harus pilih. Enaknya sambil jalan atau bisa? Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa di surat An-Nisa ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Dan jika kalian selesai menunaikan sholat, maka zikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, berdiri, duduk maupun sambil rebahan. Jadi pada hakikatnya walaupun ayat ini konteks besarnya adalah
bagaimana cara melakukan sholat ketika dalam nuansa yang hiruk pikuk, perang, diliputi dengan rasa ketakutan. Tapi lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini mempunyai keumuman. Terutama di firman-Nya yang mengatakan fa idza qadaytum sholata fadhkurullah, maka berzikirlah, yang penting zikir. Baik dalam keadaan qiyaman, berdiri, kemudian duduk, wa ala junubikum, kalau kalian lagi rebahan. Karena pada hakikatnya orang-orang yang senantiasa berzikir itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dalam keadaan apapun mereka senantiasa berzikir. Ya, apalagi kalau antum manusia-manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi super sibuk. Ya, habis selesai sholat harus sudah berada di tempat lain misalkan karena aktivitas amanah tanggung jawab, maka ya udah sambil naik motor zikir daripada melantunkan lagu-lagu misalkan yang nggak jelas, ya kan, lagu-lagu yang tidak ada nuansa ibadahnya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala, ya udah sambil zikir. Tapi jarang sekali sih ya. Naik motor sambil zikir itu ya. Baik, itu. Nah, jadi tafadhol. Tapi kalau di masjid musuh kok ya sambil rebahan. Orang mana nih? Masjid no pantas. 2 menit lagi. Yang tadi itu yang apa, doa setelah zikir-zikir setelah sholat itu alangkah bagusnya apakah kita dengan dijaharkan dengan mengikuti imam. Karena sepengalaman pribadi saya itu dengan tahu-tahu doa seperti itu karena mengikuti imam gitu. Alhamdulillah sekarang udah tahu nih, oh ternyata inilah sumbernya gitu. Nah, untuk mensyiarkan Islam, karena semua orang belum tahu nih zikir-zikir apa saja yang menurut tuntunan Rasul itu seperti ini. Karena orang-orang kan beberapa orang tahu yang tahu tuh apakah dengan cara menjaharkan seperti ini, apakah diperbolehkan dengan pengalaman diri saya pribadi mulai dari kecil, alhamdulillah ya, karena sering baca dengan seringnya tiap hari 5 rakaat yang baca kayak begitu, akhirnya kita jadi bisa karena terbiasa. Iya. Penting tresno jalaran suka kulino. Yang pertama, ini erat kaitannya dengan apa yang nanti menjadi perdebatan di antara ulama panjang banget dari zaman dahulu sampai sekarang juga tidak bakalan selesai, dan kemungkinan besar sampai kiamat juga akan selesai, tentang apa yang disebut dengan zikir jamaah. Ya, apakah boleh atau enggak? Dan setiap kubu mempunyai dalilnya masing-masing. Ya, setiap kubu mempunyai dalilnya masing-masing. Intinya begini. Kalau memang diniatkan sebagai salah satu bentuk pembelajaran, ya, dan kalau memang di sini memang mengatakan bahwasanya zikir jamaah pada sholat itu nggak perlu ada, ya, maka bisa dilakukan dalam momen-momen tertentu. Misalkan rentang waktu 1 bulan kita akan melakukan zikir dengan jahar dalam rangka pembelajaran untuk anak-anak dan orang tua, misalkan untuk menyelaraskan semua zikirnya, ya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dengan ke-8 riwayat tersebut. Kalau yang ada di mana, di Arab Saudi, itu di tiap masjid itu ditempel azkar ba'da sholat. Itu ada apa namanya ini, besar itu, keren-kerenan itu
sepanduk besar, ada yang apa ex-banner, ya seperti itu. Itu ditanya ya. Jadi orang Saudi itu zikirnya sama semuanya, sama seperti orang NU di kalangan kita, zikirnya juga sama semuanya. Tapi yang bagus di Saudi itu seperti ditempelin di belakangnya ada rawahu Muslim, rawahu siapa. Jadi orang merasa wah hadisnya ada nih, nyaman. Nah iya kan? Kalau di kita kan, iya karena mungkin orang di antara kita masih banyak yang nggak familiar dengan bahasa Arab, ya kan? Makanya terus kemudian yang penting bisa zikir, yang penting bisa doa, sudah. Tapi mungkin wallahu alam nanti bagaimana mekanismenya. Perlu nanti misalkan 1 bulan lah full nih habis sholat kita zikir jahar untuk mengajari anak-anak. Anak-anak kan saya kira anak-anak nggak ada yang bisa zikir itu. Anak-anak biar ngerti zikir apa saja yang harus dibaca, ininya seperti apa. Mungkin bisa setelah selesai 1 bulan udah kita zikir sendiri-sendiri lagi. Nanti kalau merasa oh kayaknya banyak warga baru nih, oke kita ajarin lagi, zikir lagi, jaharkan. Ini dulu yang sempat coba beberapa teman praktekkan di pesantren-pesantren mereka, ya biar anak-anak juga ngerti zikir. Jadi zikir jahar itu dalam rangka bukan untuk mensyiarkan zikir jaharnya, tapi memang li'ajli at-ta'lim, untuk mengajarkan anak-anak biar tahu zikir. Soalnya kan anak-anak di pesantren ini ceritanya, anak-anak habis sholat itu kan, apalagi kalau sholat subuh itu begini, kayak begitu. Ya daripada mereka ngantuk, untuk menstimulus semua saraf-saraf otaknya, ya udah kita jaharkan, menghilangkan kantuk sekaligus sebagai bentuk pembelajaran buat mereka berzikir pada sholat. Dan yang kita ajarkan nggak lepas dari riwayat-riwayat yang sahih kok. Itu minimal yang 8 tadi. Setelah mereka selesai dan kira-kira dirasa bisa 1 bulan, biasanya kalau di pesantren pembiasaannya sampai 6 bulan. Anak-anak kalau ada cuma sebulan seminggu cukup lah. Nah, yang penting rajin semuanya ke masjid itu kan ya. Masalahnya nanti ya mungkin ada yang kontra, ada yang pro, tapi makanya mekanismenya nanti seperti apa? Mungkin teman-teman di DKM bisa memberikan solusi yang terbaik biar nanti semuanya zikirnya juga seragam, semuanya tahu dalilnya seperti ini, riwayatnya seperti ini, jadi merasa tenang ada riwayatnya. Kalau yang nggak ada riwayatnya kan kadang-kadang wah enak nih, kadang-kadang orang kan kalau nggak ada riwayatnya terus kemudian diada-adakan itu kadang-kadang nggak tenang hati. Apalagi yang memang kecilnya sejak kecil misalkan sekolah yang diajarkan yang nggak ada hadisnya dari Nabi itu udah nggak perlu dilakukan. Kalau itu baik, toh pasti Nabi akan melakukan. Kalau itu baik, toh para sahabat dan para tabi'in bakalan melakukan. Seperti Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.